Yang dari dulu suka main konsol atau anak PS banget ya, pasti akan relate sama apa yang gua alamin. Kayak tuh rasanya nggak nikmat gitu kalau main game casual tanpa pakai controller atau pakai gamepad atau stick PS lah ya kita sebutnya. Dan akhirnya gue cobain satu controller ini dari Rexus Daxa Asteria namanya. Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia gamepad Daxa Asteria, di mana ini seri Daxa dan Rexus itu udah pernah keluarin seri GX ya untuk gamepad. Jadi ini adalah kelas yang paling tinggi untuk saat ini. Ya kelihatan ini lebih premium, dan untuk boxnya juga kita bisa lihat dia punya packaging itu lebih kelihatan elegan aja gitu. Untuk kelengkapan di dalam kita dapat si controllernya, dongle USB yang kurang selaras sih sama desain gamepad yang dikasih. Ada kabel Type C to USB A, ada pouch bag dan manual book serta garansi. Jujur secara build quality gue suka banget sama gamepad ini karena berasa solid ya, dan dia punya rubber pad ini juga ngebantu grip kita makin nyaman di sini. Dan gue sih ngerasa ini style gripnya mirip banget ya sama Xbox. Jadi harusnya untuk kalian yang suka main Xbox atau punya controller Xbox ini nggak akan canggung sih ke sini. Memang ini adopsi Xbox banget. Kalau kita colok ke PC Windows ya ini plug and play. Cuman gue colokin ke Xbox Series S kemarin gue coba itu nggak bisa. Jadi ya nggak support aja memang. Tombolnya tentu Xbox ya pakai AXBY bukan segitiga kotak bulat, dan di sini dia pakai right left trigger dan bumper juga, bukan L1, L2, R1, R2. Dan ini fungsi trigger ya tentu kalian harusnya tahu ya kalau misalnya kalian suka pakai gamepad. Ya intinya ini tuh untuk kayak kita bisa kasih input ke komputer itu pakai range gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen pencet setengah ya inputnya setengah, dan kalau full ya inputnya full. Beda sama yang lain-lain. Penerapan di game sih ini paling sering kalau kita lagi nyetir mobil gitu ya, atau nyetir motor atau kendaraan gitu di kita punya game. Kayak GTA itu bisa kalau misalnya kita tahan setengah ya maju mobilnya itu nggak akan kenceng banget, nggak akan full gasnya. Dan kalau misalnya main game balap juga sama kayak gitu. Untuk triggernya si Asteria ini menurut gue termasuk enak ya, mirip banget sama Xbox, cuman dia itu nggak ada vibrate-nya di bagian triggernya kalau gue rasa. Cuman gue lebih suka ini dibanding punya Logitech, karena Logitech menurut gue terlalu pendek gitu jaraknya. Jadi ini poin plus sih untuk si Asteria dari segi triggernya dia. Untuk button lainnya sih overall gue nyaman ya, ABX-nya ini aman, terus untuk dia right left stick-nya juga ini aman. Oke, jadi gue nemuin satu hal yang cukup menarik pas gue lagi tes si gamepad ini. Gue ngetes itu di gamepadtester.com. Di sini dia tuh punya fitur test circularity namanya. Jadi untuk ngetes analog ini akurat atau enggak. Dan gue temuin ternyata si Asteria ini ada sedikit error-error yang ternyata terletak di setiap diagonalnya gitu ya, di ujung. Jadi yang betul itu harusnya kalau gue mentokin dia itu nggak sampai ke ujung, tapi ikutin si buletan ini gitu. Jadi kalau gue pentokin ujung ini kayak agak kotak gitu. Harusnya yang perfect itu kayak ini, gue coba yang punya Logitech ya, nggak keluar dari buletan ya, keluar sedikit aja. Dan ini yang bagus tuh kayak gini harusnya. Nah ini pas pengaplikasian di game sih biasanya jadi agak kurang presisi aja gitu. Pas kita pengen arahin ke ujung kiri ya, atau ujung kanan atas bawah, itu agak ngaruh mungkin di situ. Di padnya juga ini Xbox banget, walaupun jujur gue lebih suka di padnya Logitech sih, karena berasa lebih apa ya, smooth aja gitu, enak sumpah. Yang menurut gue kurang dari si Asteria ini ada di right left bumpernya itu, atau R1 L1 nya dia, karena gue ngerasa ini kayak rattle gimana gitu. Jadi kalau nggak dipencet tuh gini gitu, jadi berasa kurang solid gitu loh. Jadi kalau mau pencet tuh rasanya ada jaraknya dulu gitu baru gitu. Jadi ya rattle sih. Untuk button ada tambahan di sini yaitu LED untuk nyalin LED backlightnya dia, dan jujur ini cakep ya jadinya. Pas kemarin di video gue bikin gaming setup ini ngebantu banget ya, LED warna birunya dia tuh bikin ambience gaming itu nambah. Dan gue ngerasa di sini sih dia punya LED cakep ya, karena terdiffuse dengan baik gitu, jadi soft aja. Dan ya gue sih suka sama dia punya LED, apalagi kita dikasih opsi untuk matiin gitu. Terus ada turbo button, ini fungsinya kayak spam click gitu. Kadang suka ada game yang mengharuskan kita mencet tombol berulang kali. Nah pakai yang turbo ini gampang aja, jadi kita misalnya pencet yang tombol A ini, terus kita regis turbonya, ini udah ke regis. Dan kalau mau clear ya yang tadi udah dikasih turbo, terus baru pencet clearnya, udah. Dan ada tombol yang logonya Daxa ini fungsinya sama kayak Xbox punya gitu, untuk nyalain dia punya
controller, dan kalau misalnya kita pencet pas posisinya lagi nyala, itu akan ngebuka menu Xbox itu yang bisa screen record dan buka Xbox social gitu ya. Terus gue suka di sini ada tombol untuk matiin. Jadi ini kita nggak usah nungguin dia sampai mati karena keselip gitu. Kita bisa pencet tombol yang ada di sebelah port Type C-nya dia gitu. Terus gimana untuk experience gue selama pakai gamepad ini? Jujur gue nemuin kendala di tangan kiri gue, di jari tengah tepatnya ya. Jadi ini bisa kalian alamin, bisa juga enggak ya. Gue rasa sih karena bentuk tangan gue dan kebiasaan gue ngegripnya aja sih. Cuman anehnya adalah ini kan mirip banget ya gripnya sama Xbox. Cuman gue nggak nemuin kendala ini di stick Xbox gue. Ya aneh aja sih. Jadi ceritanya gini, gue tuh kalau misalnya ngegrip di tangan kiri itu akan lebih ekstra gripnya karena ini kan analog, jadi ini kan gerak terus, jadi gue ngegrip terus di sini dibanding yang tangan kanan. Dan gue nggak tahu kenapa posisi tangan kiri gue itu lebih ke atas posisinya dibanding tangan kanan gue gitu. Jadi akhirnya jari tengah gue itu nyentuh ngegripnya itu di bagian sebelah sini gitu loh, agak ke deket-deket trigger yang left trigger. Jadi ini yang bikin tangan gue tuh agak sakit, apalagi gue nyengkram banget kan di sebelah kiri. Cuman ya again itu mungkin nggak dialamin sama kalian karena mungkin tangan kita beda dan style grip kita juga beda. Gamepad ini kan wireless dan gue nggak nemuin masalah sama connectivity-nya dia. Gue bisa main dengan jarak yang cukup jauh gitu, range-nya aman. Gue main di bawah meja, tangan gue juga ini masih aman. Sementara untuk di Logitech sih gue ngerasa ini suka putus-putus gitu ya. Walaupun gue taruh dongle-nya di tempat yang sama si Asteria di front panel gitu, ya ini gue harus mainnya di atas meja tangannya. Kadang gue tuh suka nggak nyaman, kadang pengen relax aja gitu mainnya. Jadi gue harus pakai kabel extensionnya dia gitu, dongle gue colokin di situ, baru itu bisa relax mainnya, bisa jauh jaraknya. Untuk baterai si gamepad ini kalau nggak salah gue baru nge-charge sekali ya selama sebulan gue pakai, dan gue pakainya cukup intens apalagi karena FIFA 23 itu kan baru rilis, jadi gue lagi seneng-seneng main, apalagi ada update yang World Cup juga, jadi ya emang lagi pakai ini terus untuk main game FIFA 23. Dan menurut gue ini dia punya baterai cukup awet ya, dia itu 400 mAh kalau gue nggak salah. Dan ya kalau mau awet sih ini LED-nya dimatiin aja kalau mau main. Dengan fitur rechargeable ini gue happy ya sama si gamepad ini, karena gue nggak usah bayar stok baterai A2 kayak pakai si Logitech. Karena baterai A2 itu boros banget asli, dan bayangin aja beli 3 biji ABC alkalin itu aja harganya udah 28.000 kok. Lumayan kan ya. Dan PR-nya lagi kalau misalnya lagi nggak ada stok terus tiba-tiba baterainya habis dan dia itu nggak bisa wired, dan udah itu ribet deh ya. At least harus sediain mungkin baterai A2 yang rechargeable, tapi kan itu duit lagi. Sementara si Rexus Daxa Asteria ini 369.000 harganya, udah nggak usah beli baterai lagi ya. Ini udah tinggal beli terus keluarin dari box dan udah bisa main, nggak usah pusing-pusing mikirin baterai ya. Gua sih highly recommended. Cuman kendalanya tadi aja sih di jari tengah gua yang sebelah kiri itu, tapi ya mungkin ya nanti akan gue coba update lagi sih. Mungkin tangan gue bisa jadi kapalan, bisa jadi enggak karena udah terbiasa. Oke, ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget untuk kalian udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.